Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah beberapa penjelasan dari kelompok 4 yang akan disampaikan oleh saya sendiri dan rekan saya Bima Prayoga. Ya, di sini saya Bima Prayoga akan menjelaskan tentang masalah jangka panjang sektor pertanian. Di dalam perekonomian yang belum berkembang, sektor pertanian penting sekali, artinya sebagian besar dari produksi nasional merupakan hasil pertanian dan sebagian besar pendapatan rumah tangga dibelanjakan untuk membeli hasil-hasil pertanian. Hanya sebagian kecil saja dari pendapatan rumah tangga digunakan untuk membeli barang-barang pertanian. Selanjutnya, pertambahan barang pertanian lambat. Pertumbuhan ekonomi menyebabkan pendapatan rumah tangga terus-menerus bertambah. Corak permintaan masyarakat mengalami perubahan yang sangat drastis dalam perekonomian yang semakin maju. Kenaikan pendapatan akan menaikkan konsumsi berbagai macam barang, baik barang industri maupun barang pertanian. Barang-barang seperti itu mempunyai elastisitas permintaan pendapatan yang tinggi dan elastisitas permintaan pendapatannya rendah. Selanjutnya yang ketiga ada kemajuan teknologi yang pesat. Bahwa negara-negara maju hanya sebagian kecil penduduknya yang bekerja pada sektor pertanian. Hal ini dimungkinkan oleh perkembangan teknologi yang cepat di sektor tersebut, sehingga memungkinkan kenaikan produktivitas yang sangat tinggi. Keadaan tersebut menimbulkan dua implikasi penting kepada sektor pertanian di negara-negara maju. Yang pertama ada hal itu mendorong kepada perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri. Yang kedua itu kemajuan teknologi yang cepat telah menimbulkan masalah kelebihan produksi pertanian. Jumlah yang didapat diproduksi oleh para petani adalah lebih daripada yang diperlukan oleh masyarakat. Yang keempat ada masalah jangka pendek dalam sektor pertanian. Dalam jangka pendek, harga barang-barang hasil pertanian mengalami naik turun yang relatif besar. Harganya boleh mencapai ke tingkat yang lebih tinggi pada suatu masa, sebaiknya mengalami kemerosotan yang sangat buruk pada masa berikutnya. Ketidakstabilan harga tersebut dapat disebabkan oleh permintaan dan penawaran terhadap barang pertanian yang sifatnya tidak elastis. Kemudian yang kelima ada ketidakstabilan yang bersumber dari perubahan penawaran. Tingkat produksi sektor pertanian sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada di luar kemampuan para petani untuk mengendalikannya. Produksi pertanian sangat dipengaruhi oleh faktor alamiah. Faktor ini menyebabkan tingkat produksi pertanian cenderung mengalami perubahan yang relatif besar kalau dibandingkan dengan perubahan produksi barang-barang industri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Gagas Iman. Dan yang selanjutnya perbandingan keadaan pasar barang pertanian dan barang industri. Bisa dilihat gambar contohnya pada PDF ini. Dan yang kedelapan, ketidakstabilan yang ditimbulkan oleh perubahan permintaan. Setiap perekonomian tidak selalu mencapai tingkat kegiatan yang tinggi. Perubahan permintaan yang disebabkan oleh naik turunnya kegiatan ekonomi ini akan menimbulkan perubahan harga. Akan tetapi, sifat perubahan harga ini adalah berbeda untuk berbagai jenis barang yang lebih besar daripada barang industri. Stabilitas harga dan pendapatan dalam sektor pertanian. Menstabilkan harga dan pendapatan produsen hasil pertanian. Berbagai negara banyak yang melakukan campur tangan dalam penentuan produksi dan harga. Yang pertama, membatasi menentukan kuota pada tingkat produksi yang dapat dilakukan tiap-tiap produsen. Yang kedua, melakukan pembelian barang yang ingin distabilkan harganya di pasaran bebas. Yang ketiga, memberikan subsidi kepada para produsen apabila harga pasar adalah lebih rendah daripada harga yang dianggap sesuai oleh pemerintah. Dan yang terakhir nomor 10, kebijakan harga maksimum. Kebijakan ini dilakukan pemerintah apabila harga di pasar bebas dianggap terlalu tinggi, sehingga dikhawatirkan membawa dampak yang tidak diinginkan, seperti terjadinya inflasi dan juga mempengaruhi pada kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, jumlah permintaan KIDE lebih besar dari jumlah penawaran QS. Sekian penjelasan yang telah kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dengan penjelasan yang telah kami sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.